Guys, pernah gak sih kamu tuh ngerasa udah berkorban, kok orang lain cuekin dan gak peduli? Mungkin kamu udah berkorban untuk keluarga, pasangan, atau teman, bestie gitu. Kayaknya kamu udah berasa paling sengsara karena udah berusaha baik sama orang. Udah berasa paling peduli. Mungkin kamu udah usahain apa yang kita katakan, tapi kok rasanya kayak nyiksa gitu. Aku mau jelasin ayatnya di Hebrew 12 verse 2 until 3 NLT. We do this by keeping our eyes in Jesus, the champion who initiates and perfect our faith. Bahasa Indonesianya tuh sang pembela yang menyempurnakan iman kita. Terus di kata-kata berikutnya, because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Bahasa Indonesianya, sukacita yang menanti dia, yang menanggung salib mengabaikan rasa malunya. Jadi tuh gini, sama kayak kita gitu kan, kita udah berkorban, baik, peduliin, tapi kok tersakiti gini? Caranya tuh gini, supaya nggak tersakiti ya, minta pertolongan Tuhan Yesus supaya Roh Kudus menyempurnakan iman kita, bantuin kita. Jadi saat Roh Kudus bantuin kita, kita tuh nggak tahu kenapa tuh feel happy, feel joy saat berkorban untuk orang lain. Jadi terabaikan rasa sakit kita. Kayak Tuhan Yesus terabaikan rasa malunya di salib. Aku sering dengar gitu ajaran dunia yang mirip-mirip dengan ajaran Bible. Ya copy paste gitulah. Karena kan ya niru-niru. Padahal di Bible udah ngasih tahu udah lama gitu. Contoh, ampunin orang yang nyakiti. Nah itu kalau nggak include bantuan Roh Kudus, itu susahnya setengah mati loh. Bisa nyerah di tengah jalan. Ya makanya mereka ngomongnya, oh iya pelan-pelan, butuh proses, butuh proses. Pertanyaannya mau sampai kapan coba kayak gitu? Tapi kalau kita minta bantuan Roh Kudus, itu akan ada kekuatan di sana. Gak tahu kenapa kamu dengan mudah bisa maafin orang yang nyakitin kamu. Di ayat berikutnya, di ayat 3-nya, think of all the hostility he endured from sinful people. Jadi pikirkan semua permusuhan yang ditanggungnya, ditanggung Tuhan. Dari orang-orang gitu yang berdosa gitu. Then you won't become weary and give up. Maka kita nggak akan lelah dan menyerah. Jadi kalau tanpa kita lari ke Tuhan Yesus, tanpa bantuan Roh Kudus, pasti kita akan nyerah. Terus ingat, kayak ayat 3 tadi, Tuhan Yesus sendiri pun pernah ngalamin itu. Ya. Jadi saat lari ke Tuhan Yesus, minta bantuan Roh Kudus, fokus ke Tuhan Yesus, maka pengorbanan yang kita lakuin itu nggak akan nyakitin kita, tapi akan sukacita, sehingga orang lain akan merasakan Kristus dalam hidup kita dan perubahan yang lebih baik akan terjadi di dalam hidupmu. Jangan lupa follow aku ya guys untuk konten berdasarkan Alkitab.